tangannya di percepatan kematangan. Jadi nggak melalui tahapan-tahapan yang umum. Nanti kita catat ya Bunda Wulandari, iya. apakah itu namanya percepatan kematangan dari sisi Islam, Ustadz Sigit ya? Ntar kita catat. Ketika anak-anak harusnya boleh nggak mengikuti pelajaran agama Islam karena kokolim agamanya berbeda, ia milih duduk di kelas. Jadi udah mau berpikir, anak-anak usia SD kan senang ya main, kalau ada keluar main, hore gitu kan ya. Ini malah mau berpikir gitu, padahal disilakan oleh guru agama Islam, silakan keluar, bukan agama boleh, kalau mau dengerin juga monggo. Itu kokolim milih duduk dan mencerna, bukan sekedar duduk manis tapi mau berpikir. Itu udah satu hal yang berbeda dalam tahap perkembangan gitu ya. Terus kedua, ketika memutuskan beralih ke agama lain yang beda dengan agama bapaknya, agama orang tuanya yang selama ini dibesarkan, itu padahal di usia remaja itu usia di mana pada umumnya remaja sedang mencari jati diri. Pengen ikut dalam kelompok usianya. Justru kokolim membuat keputusan, bukan mencari. Sudah sampai decision making, membuatan keputusan, padahal membuat keputusan di bab pemilihan keyakinan atau agama itu biasanya untuk orang dewasa itu udah alam berpikir membuat keputusan, itu biasa alam dewasa. Nah ini remaja milih suatu keputusan yang luar biasa karena menyangkut agama kan seumur hidup gitu. Itu jadi ini yang saya sebut percepatan kematangan yang tahapan-tahapan kembangnya enggak umum. Generasi Rasulullah adalah orang-orang muda juga. Nah, sedangkan kokolim juga dia keluar dari sebuah, apakah ada kesamaan dan atau ada perbedaan bahkan dari situasi di zaman Rasulullah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, terima kasih Bunda. Nah, ini barangkali satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita bisa melihat akhina Usman ya, anak panggil Usman Ansari atau Kokolim. Tadi diceritakan bahwa pada usia yang masih mungkin ukuran kita relatif muda, 15 tahun gitu ya, di mana Allah memberikan hidayah kepada beliau. Tapi sudah sedemikian keinginan dan kemauannya, artinya ada sebuah azam yang kuat ya ketika hidayah itu sudah menyentuh. Itu pun terjadi kepada Kokolim karena udah lihat kakaknya begitu, tapi dia nggak jerah gitu ya. Ustadz Koko ini mempunyai kalau di segi neuroscience ada yang namanya proaktivitas. Jadi dia merasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk mengubah hidupnya dia sendiri dan secara independent will, secara bebas untuk berkehendak bahwa dia memilih agama yang disukanya, yang dianutnya, yaitu setelah yang diterima dari sejak usia SD, Bun. Dan akhirnya kenapa dia memilih mengajak semua keluarganya jadi menjadi muslim sejati, itu kenapa? Karena ada suatu proses di masyarakat itu namanya resiliensi. Pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada sebab di sini kita ingin mengasuh anak-anak kita dengan generasi terbaik, tapi kita juga mendapatkan ilmu-ilmu yang antara lain dibawa oleh Kokolim. Tapi setelah yang berikut ini kita dengarkan dulu supaya kita ada stimulan lain sebentar ya. Oke. Semua ibu pasti memberikan yang terbaik untuk generasi masa depan. Sekarang usianya berapa Koko? 30. Baru 30 tahun, tapi nanti kita akan melihat tapi bagaimana. Kayak usia 15 tahun ya Bun ya? Iya betul. 16 tahun tetap ya. Ini ada yang menarik lagi para pakar, karena Kokolim ini bukan hanya S2 lulus ya, tapi beliau juga menghafal Quran juga gitu. Nah, boleh ceritain nggak bagaimana Anda belajar Quran pertama dan seterusnya? Jadi saya masuk Islam kan naik kelas 3 SMP Bun, tahun 94 ya. Nah, ketahuan sama ayah berapa bulan diusir, terus ketemu sama kiai yang ada di Riau. Lantas Kokolim diangkat sebagai anak asuhnya. Terus beberapa nggak lama kemudian dipindahkan ke 3 sanawiyah. Kan maksudnya naik kelas 3 SMP. Selesai tahun 95 sanawiyah, Koko dialihkan di pesantren Dar El Kolam Gintung di daerah Banten. Ya, pesantren Al Gontor. Jadi aku mau nahu sorof, belajar di sana, bisa atakalum belaghah Arabiyah juga dari sana. Berapa tahun di sana? 4 tahun. 4 tahun. Program pesantren alumni Gontor kan begitu ya, 4 tahun. Tahun 99 selesai aliyah, Koko tidak memilih langsung kuliah, tidak. Tapi masih penasaran sama agama Islam. Koko minta diberangkatkan di pesantren khusus menghafal Al-Quran. Diberangkat sama ayahanda ke Malang, Jawa Timur.
pesantren tahfiz Rodatul Musinin Malang, Makbul Bulu Lawang Malang, Jawa Timur. Pesantren khusus menghafal. Ya alhamdulillah dengan izin Allah ya, karena kita usaha sungguh-sungguh, menggunakan hidayah akal, kita nggak putus asa, kita yakin kebesaran Allah. Ya alhamdulillah setahun 8 bulan saya bisa menyelesaikan 30 juz. 30 juz Al-Quran. Ya, Allahu gitu Akbar. ya. Ya, Makanya tahun subhanallah. 2001 saya memilih berangkat ke Jakarta kuliah S1 di PT IKI. Oh, jadi Perguruan setelah hafal Tinggi Quran baru Anda ke PT IKI. Iya. Di PT IKI pun walaupun saya nggak punya orang tua, saya gratis beasiswa. Kenapa? Karena bagi mahasiswa PT IKI yang membawa hafalan Quran 30 juz digratiskan. Dapat titel SQ kan, sarjana Quran. 2005 selesai S1. 2005 berikutnya ngambil S2 di konsentrasi ilmu tafsir, begitu. Jadi Koko Lim itu ketika masuk Islam tuh punya prinsip pun. Koko Lim ketika masuk Islam, Koko tidak mau seperti monyet makan manggis. Apa nih? Monyet makan manggis, ketika dilempar manggis, dia tangkap, dia gigit pun. Begitu dia gigit manggis pasti dia buang. Ini buah kok pahit amat ya. Kenapa si monyet buang ini manggis? Padahal kan manis ya Bu ya. Dia buang. Si monyet melakukan 2 kesalahan. Pertama, si monyet tidak tahu bagaimana cara mengupas manggis. Dia nggak tahu metodenya. Kedua, si monyet tidak tahu bahwa di dalam manggis manisnya luar biasa. Artinya apa? Berapa banyak orang yang tadinya beragama Islam, ketika baru belajar Islam, belajar ngaji, membaca Al-Quran dan sebagainya, dia mengatakan kok Islam itu sulit ya. Dia putus asa, nggak mau belajar ngaji lagi. Dia seperti monyet makan manggis, yang dirasakan baru di luarnya saja. Berapa banyak orang yang tadinya bukan beragama Islam, begitu dia masuk Islam, baru saja belajar Islam, baru saja belajar sholat, ngaji, dia mengambil kesimpulan kenapa? Islam itu kok banyak aturan ya, Islam itu kok sulit ya. Kenapa? Dia seperti monyet makan manggis. Ternyata yang dirasakan baru di luar Islamnya saja. Ternyata Islam semakin diperdalami, semakin diselami, semakin nikmat menjadi seorang muslim. Jadi begitu prinsip pokok Lim waktu itu, subhanallah. Itu diajarin siapa monyet makan manggis? Koko menganalisa aja Bun, menganalisanya seperti itu. Dia seorang penemu ya nggak? Karena kalau penemu, kita lihat manggis dilempar monyet, aku kalau nggak bakal lupa nih monyet makan manggis, nggak bakal lupa aku. Begitu monyet makan manggis ingat Koko Lim. Iya, Jadi- tapi kalau lihat mengatakan monyet jangan pandang Koko Lim Bun. Bukan sama-sama ya? Bukan saudara, bukan. Ya, subhanallah. Ya pemirsa, Koko Lim punya kemampuan canda ya yang menyenangkan, tapi canda yang bermakna sehingga otak kita berpikir. Dan memang beliau itu memang kelebihan akal ya untuk mencerna kehidupan. Koko Lim Ustaz Usman ini luar biasa. Lingkungan yang tidak mendukung dia untuk mendapat hidayah, tapi Allah berikan hidayah kepada situ. Karena memang Allah kalau udah mau sesuatu nggak ada yang bisa menahannya. Ini Koko Lim ini kecerdasan spiritualnya, jadi termasuk anak berbakat. Artinya kalau tadi konteks yang dikaitkan dengan topik kita yang lalu, berbakatnya bukan di linguistik tapi kecerdasan hidup, yaitu seseorang ada peristiwa itu pandai dihayati, dimaknai, nggak lewat ada peristiwa itu. Terus kemudian juga kepribadian dari anak berbakat, orang berbakat tuh punya daya humor yang tinggi. Subhanallah, dari pertemuan dari awal membuka sampai sekarang, Sampai monyet makan sampai manggis. monyet pandai mengurai kata, dikaitkan dimaknai. Itu selain kecerdasan hidup juga ada kecerdasan linguistik dari Ustadz Koko Jadi Lim multiple ini. intelligence juga ini. Iya, itu juga intelektual, kemampuan mengingatnya 30 juz. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu kok dari tinjauan kecerdasan yang 3 sudah berkembang dari 9 yang kita pahami tentang kecerdasan anak manusia itu. Berikutnya ini ibu-ibu yang saya cintai, subhanallah ini menarik sekali. Selain Ustadz Koko Lim punya kesungguhan rasa ingin tahu dalam hal mendalami agama, satu hal lagi yang nggak bisa kita pernah lepas, di situ ada pembimbing, ada gurunya. Nah itulah, nggak pernah sepandai-pandainya ustadz atau siapapun, selalu ada backupnya itu guru. Nah guru inilah yang membuat menjadi pasti untuk tataran manusia, guru kehidupan jelas Allah, tapi untuk tataran kehidupan manusia yang lagi sedang belajar itu Selalu perlu ada guru. Iya. Makanya menjadi yakin pilihannya kan ada yang membimbing. Ketika mau bertanya begini begitu, ada yang ngejawab. Nah di sini lebih ibu pentingnya kita orang tua, anak mau bertanya AIWO, kita hadir dan mendampingi dan jawabannya tepat. Semua ibu pasti memberikan
Kalau menurut Kokolim menjadi muslim itu nggak sulit ya. Kita punya iman ya percaya Allah kita bisa menjadi seorang muslim. Tapi mempertahankan muslim itu yang sulit. Karena dalam Al-Quran Allah ceritakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allah ajarkan doa dalam surah Ali Imran, ya Allah janganlah kau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah kau beri hidayah kepada kami. Itu sulit. Nah, Koko ketika jadi seorang muslim juga begitu, Bun. Tantangannya sangat luar biasa. Ketika belajar jadi Islam, paling susah nyebut R. R itu paling susah. Ketika azan bukan Allahu Akbar, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh. Paling susah nyebut R. Diajak ro, lo. Ro, lo. Iko ro, iko lo. Susah nyebut R tuh, Bun. Tapi kita nggak boleh putus asa. Karena kental sih ya, memang orang Cina yang ngomong. Paling susah nyebut R. Emang ngomong ini kan, lugot Cina ya. Iya. Tapi nggak kenal putus asa. Nggak berapa lama untuk bilang R? Itu ya karena pergaulan juga orang-orang banyakkan muslim ya, diajarkan RR lama-lama bisa, Bun. Bisa. Iya. Dan itu sudah dewasa ya. Dewasa. Bisa Terus R-nya. ketika azan juga sering bolak-balik, Bun. Namanya juga masih kecil ya, Bun ya. Pertama kali masuk Islam sama Kiai Kokolim, guru TPA di sana, diajarkan menghafal surat pendek. Di antaranya surat Tauhid, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Diulang-ulang, Bun, biar hafal, Bun. Ini biar hafal kan begitu ya, Bu ya. Kita ulang-ulang murojaah. Hafal Quran juga begitu. Hafal yang lebih gampang dipahami maknanya, paham nahu sorof, paham maknanya, dihafal itu lebih mudah. Ketika mengandalkan ingatan. Pendengaran, ingatan. Nah, ketika menghafal Al-Ikhlas juga sama, diulang-ulang di kamar, ulangi Tukernya lagi. gimana, Nah, Ustadz? Gimana? Ketukernya Nah, gimana? ketika diulang-ulang, ketika azan itu tercampur-campur, Bun. Allahu Akbar, Allahu Samad. Tercampur-campur kadang-kadang ketika azan, tapi nggak kenal putus asa. Karena menurut Kokolim, belajar sungguh-sungguh hukumnya hampir sama dengan berijtihad. Belajar sungguh-sungguh, kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Tanya Ustaz Sigit, insya Allah. Ustaz Sigit betul ya. Jadi untuk Ustadz Kokolim, adakah pesan yang terakhir kepada pemirsa? Singkat. Silakan. Kalau Koko bangga sama hadirin pada hari ini, Koko pesan acaranya sangat menarik, sangat luar biasa. Koko lihat calon semua yang hadirin calon penghuni surga semuanya, Bun. Amin Allah. Wajahnya semuanya penuh bercahaya. Amin. Termasuk Koko Lim bercahaya. Amin. Karena kena sinar lampu, Bun. Ya, kita berikan aplaus untuk Kokolim ya. Kita doakan. Koko Lim, pertahankan Islam. Ingat, hidup adalah perjuangan. Perjuangan itu proses, ya. Pertahankan Islam baik-baik. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah hidayah agama Islam. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sekali lagi kita harapkan insya Allah banyak Kokolim yang lain. Amin. Yang begitu mencintai Islam sehingga kita pun terdorong, tergugah untuk mengikut di dalam barisan orang-orang yang beriman. Mulai Rasulullah SAW sampai kita. Mudah-mudahan dipertemukan Allah bersama Kokolim nanti di Telaga Al-Kausar bersama Rasulullah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.